Halo Muters, kembali lagi di channel YouTube Unit Peradilan Semu FHUPN VJ. Bersama saya Akila Astri dan rekan saya. Hai semuanya, kenalin aku Elvina Gabriela. Nah El, gimana nih kabar kamu selama di rumah aja El? Kabar aku baik-baik aja Kil, puji Tuhan sehat juga. Kalau kamu sendiri gimana Kil? Kalau aku juga karena pandemi COVID ini jadi lebih aware sama kesehatan diri aku sendiri. Jadi alhamdulillah aku sehat sih. Oh iya El, kamu tahu nggak di sini kita mau ngapain nih? Jelas tahu dong, kita di sini mau diskusi sekaligus belajar bareng sama para muters baik yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada yang sedang menonton video ini. Nah bener banget tuh. Jadi di Uber kali ini kita mau ngebahas perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Nah tapi sebelum menuju ke topiknya, aku mau nanya dulu nih, menurut kamu apa sih tindak pidana itu? Oke, kalau misalkan kita mau bahas definisi soal hukum pidana, nah itu ada di mata kuliah hukum pidana 1 di semester 2, ya nggak Kil? Bener tuh. Nah, hukum pidana itu sendiri merupakan ketentuan hukum atau undang-undang yang mengatur mengenai sanksi terhadap suatu pelanggaran. Biasanya hukum pidana ini digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan perampokan, dan aksi kriminal lainnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu tujuan hukum pidana adalah memberi efek jera terhadap si pelaku kejahatan. Dari yang pernah aku baca, ada di beberapa buku ataupun artikel, ada nih pendapat ahli yaitu Dr. Andes PAF Lamintang SH. Beliau menjelaskan bahwa hukum pidana itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pidana umum ialah hukum yang diatur dengan sengaja dan dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang. Nah, sedangkan hukum pidana khusus menurut Sudarto ialah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus lainnya. Nah, tadi kan El udah jelasin nih pengertiannya. Sekarang aku mau ngejelasin perbedaan antara keduanya. Secara mendasar itu ada perbedaan kategori kejahatannya. Kalau pidana umum itu termasuk kategori kejahatan jalanan atau street crime. Sedangkan tindak pidana khusus itu termasuk kategori kejahatan kerah putih atau white collar crime. Selain dari kategori kejahatannya juga bisa dibedakan dari dasar hukum yang mengaturnya. Tindak pidana umum itu diatur seluruhnya ketentuannya diatur di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus itu diatur di perundang-undangan di luar KUHP. Tindak pidana khusus itu diatur sendiri dalam undang-undangnya secara khusus, mengatur tindak pidananya masing-masing. Contohnya itu ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan lain-lain. Tapi nih ya Kil, diatur dalam Peraturan Jaksa Republik Indonesia nomor per strip 017-A-JA-07-2014 mengenai perkara tindak pidana khusus adalah dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada tindak pidana korupsi, perpajakan, ekonomi seperti kepabean dan cukai. Di poin kedua ada pelanggaran HAM berat. Di poin ketiga ada perkara tindak pidana pencucian uang, yang dimana tindak pidana asalnya itu diatur sebagaimana di poin pertama dan poin kedua yang aku sebutin tadi. Kan tadi udah dijelasin nih pengertian perbedaan antara keduanya. Sekarang aku mau ngasih tahu perbedaan dari proses serta kewenangan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan pun nantinya akan ada beberapa perbedaan nih antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Salah satunya itu penyidik yang berwenang di tindak pidana umum itu adalah kepolisian, sedangkan penyidik yang berwenang di tindak pidana khusus adalah PPNS. Contohnya itu tindak pidana korupsi yang berwenang adalah KPK dan Kejaksaan. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh tindak pidana umum yang baru-baru ini terjadi. Itu ada pencurian di Kedoya. Pencurian ini tuh sempat viral di media sosial karena pencuriannya berlangsung selama 1 bulan. Pencurian ini dikenakan pasal 362 KUHP, yang mana berarti dia termasuk tindak pidana umum. Dan yang nantinya yang berwenang untuk menyidik adalah kepolisian Jakarta Barat dan juga akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oke, kalau tadi Akila udah ngasih contoh mengenai kasus tindak pidana umum, sekarang aku mau ngasih contoh tentang yang berhubungan dengan tindak pidana khusus, yaitu pasti kalian para muters di rumah atau Akila pasti pernah dengar dong, ini sempat booming banget, yaitu mengenai bansos COVID-19 yang dikorupsi oleh Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara. Kasus ini kenapa dibilang atau tergolong tindak pidana khusus? Dikarenakan aturannya dimuat dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penyidik dan penyelidik yang berwenang ialah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Perkara ini diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, setelah dijelasin perbedaannya dan dikasih contohnya juga, aku nih jadi paham kalau perbedaan keduanya juga bisa dilihat sebuah hal yang nyata, yaitu semakin berkembangnya kriminalitas dalam kehidupan masyarakat yang mendorong lahirnya undang-undang hukum pidana di luar KUHP, yang tentunya juga memuat aturan-aturan yang ada di dalam KUHP. Undang-undang tindak pidana ini hadir dalam sistem hukum di Indonesia sebagai pelengkap dari hukum pidana umum, yaitu KUHP. Nah, pasti para mutus di rumah bertanya-tanya, ada nggak sih pengaturan yang mengatur undang-undang tersendiri di luar KUHP? Nah, jawabannya itu ada, yaitu di pasal 103 KUHP yang mengatakan ketentuan umum yang berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dapat diartikan dari pasal 1 sampai 85 buku 1 KUHP tentang ketentuan umum atau asas-asas umum, juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang. Nah, aku mau nambahin nih, dalam pemberlakuan hukum tindak pidana khusus sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali atau ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Jadi, selama nggak ada ketentuan khusus, akan berlaku ketentuan umum itu atau KUHP. Nah, asas yang disebutin Akila tadi, yaitu lex specialis derogat legi generali, itu berhubungan dengan tujuan pengaturan terhadap tindak pidana khusus itu sendiri. Karena tindak pidana khusus itu sendiri mengisi kekurangan atau kekosongan yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Namun, dengan catatan, pengaturannya itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil maupun hukum pidana material. Iya, bener banget. Kemudian mengenai subjek hukum di tindak pidana khusus itu nggak cuma meliputi perorangan aja, tapi juga meliputi korporasi. Oke, tadi kan kita udah bahas mengenai pengertian hukum pidana, apa saja perbedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, mengenai pengaturannya, subjek, dan kita juga udah ngasih contohnya juga. Mungkin segitu dulu materi yang bisa kita sampaikan pada video kali ini mengenai perbedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Kiranya diskusi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya, untuk diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Oh iya Kil, aku mau ingetin untuk para muters untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita, yaitu UPS FH UPN VJ. Sampai jumpa di video selanjutnya.